Zionis Israel ini sudah keterlaluan, teman-teman ya. Jadi mereka berani menantang dan menyerang pasukan perdamaian dari PBB. Termasuk 3 anggota prajurit TNI dari Indonesia sudah wafat atau gugur. Insya Allah mereka menjadi orang yang syahid. Jadi mereka ini berani menantang dunia kalau seperti itu. Coba simak kata ahli bahwa mereka termasuk Netanyahu harus diadili seadil-adilnya. Begini kata ahli. Israel ini kan sudah membabi buta ya. Mereka ini kehilangan data terakhir, 7 pos militer mereka di Lebanon Selatan berhasil diambil alih oleh Hizbullah, oleh pasukan Hizbullah. Jadi dalam situasi yang penuh kepanikan dan ketegangan, sudah banyak sekali video-video yang menunjukkan bagaimana tentara Israel frustasi di Lebanon Selatan. Mereka kemudian sengaja menargetkan serangan kepada PBB, UNIFIL, karena dianggap PBB gagal menghadang Hizbullah, gagal mencegah Hizbullah. Dan sudah jelas sekali bahwa Israel itu menggunakan drone-drone yang tertarget. Drone-drone mereka itu terbang di atas camp UNIFIL. Artinya serangan presisi ini? Presisi, targeted attack. Jadi ini memang sudah targeted dan sudah ditujukan kepada UNIFIL. Jelas-jelas melanggar hukum humaniter internasional. Itulah kenapa Sekjen PBB mengutuk keras, Mas Adit. Dan tampaknya memang Israel makin terpukul ya. Itu yang membuat mereka bahkan harus meledakkan jembatan Litani, ini jembatan kemanusiaan nih, yang kemudian membuat banyak sekali masyarakat Lebanon tidak punya akses transportasi. Jadi memang tampaknya semua hukum-hukum perang sudah diabaikan oleh Israel, dan menghadapi negara seperti ini saya kira Indonesia harus bersikap tegas. Seret Netanyahu ke ICC Den Haag. Tapi berbicara soal pasukan perdamaian ini, memang mereka adalah pasukan yang sifatnya defensif kan? Bukan ofensif yang dipersenjatai. Mungkin Anda dapat menjelaskan supaya masyarakat kita tahu, Mas. Betul, itulah adik-adik kita ini kan pasukan terbaik ya. Almarhum Kapten Zulmi misalnya, dia adalah perwira terbaik Kopassus yang pernah bertugas sukses di Papua, memburu KKP, memburu OPM, dan kemudian dia diperintahkan berangkat ke Lebanon menjadi komandan Kompi P. Jadi kenapa kok prajurit-prajurit kita yang terbaik ini bisa menjadi korban? Karena dalam mandat UNIFIL itu dilarang melakukan engagement fire, dilarang melakukan serangan balasan. Dilarang melakukan, jangankan serangan balasan, meletuskan senjata saja dilarang. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ini semacam sitting duck gitu, semacam target hidup, dan membahayakan sekali untuk adik-adik kita yang sekarang masih sekitar 1000 di Lebanon Selatan. Dan tampaknya dengan situasi seperti ini, kita berharap UNIFIL mempertimbangkan, jadi bukan TNI ya, UNIFIL mempertimbangkan untuk withdrawal dari Lebanon Selatan, sehingga PBB karena dia itu sudah tidak bisa lagi memastikan perdamaian di sana, buat apa lagi dia memastikan ada pasukan di sana? Kalau hanya tidak bisa melakukan apapun, tidak boleh melakukan tembakan balasan, tidak boleh melakukan konvoi, tidak boleh melakukan penyitaan senjata. Jadi apa fungsinya dalam hal ini sekarang? Maka ya kita berharap UNIFIL withdrawal, seluruh UNIFIL, tidak hanya TNI. Jadi di sini kan ada Spanyol, ada Prancis yang berada dalam penugasan itu, ditarik, dibubarkan dalam tanda petik oleh PBB supaya keselamatan semua anggotanya terjamin. Artinya ketika semua ditarik kembali ke negara masing-masing misalnya, lalu bagaimana dengan Lebanon sendiri? Apakah perang akan semakin berkecamuk di sana? Ya, Lebanon Selatan tentu akan menjadi medan perang Mandala perang yang sangat aktif. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh Hizbullah sebagai proksi Iran ya, di bawah bendera Quds Force atau pasukan Kudus dari Iran. Jadi memang ini bagian dari tidak langsung serangan Iran-Israel, tetapi proksinya berubah ke Lebanon Selatan, karena perbatasan paling dekat dengan Israel, Haifa misalnya, itu dari Lebanon Selatan. Jadi Mas Adit, saya kira sudah saatnya kita berharap adik-adik kita ini tidak lagi menjadi korban. Terakhirlah 3 ini sudah terlalu banyak. 3 prajurit wafat, prajurit terbaik kita wafat, sudah terlalu banyak dan tidak perlu lagi kita pertahankan itu. Artinya wajar sekali misalnya Bapak Presiden bersurat kepada PBB meminta UNIFIL di Lebanon Selatan itu di withdrawal, di dismiss, ditarik. Jadi tidak hanya dari Indonesia ya, semuanya saja. Karena memang mereka gagal melakukan misi perdamaian. Baik, berbicara tadi ketika adili Netanyahu di ICJ Den Haag misalnya, apakah ini memungkinkan? Karena kan kita sudah berkali-kali mendengar PBB ini mengeluarkan perintah untuk mengadili Netanyahu atas kejahatan perang misalnya di Palestina misalnya. Tapi kan tidak pernah terrealisasi. Iya, karena Netanyahu Israel tidak mengakui Statuta Roma. Mereka tidak mau dihukum dalam konteks hukum humaniter internasional. Karena ini yang bisa dilakukan adalah pemerintah yurisdiksi Indonesia yang kita mengakui Statuta Roma
mengajukan surat resmi kepada ICC di Den Haag. ICC, oke. Sehingga kita yang mengajukan, bukan Lebanon, karena Lebanon tidak mengakui juga Statuta Roma. Lebanon sebagai yurisdiksi terjadinya kejadian, dia juga tidak masuk dalam Statuta Roma. Tetapi kita sebagai korban, TNI ini kan Indonesia, kita bisa mengajukan itu. Ketika nanti PBB sudah menemukan asal-usul resmi dari mana mortirnya, dari mana ranjonya yang kemudian meledakkan mobil konvoi Kapten Zulmi dan teman-teman itu. Kalau memang sudah benar dipastikan ini berasal dari Israel, maka ini sebuah kejahatan perang karena menargetkan UNIFIL, dan kita bisa meminta secara resmi kepada ICC dengan bersurat untuk kemudian ICC ini bersikap terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Baik, ketika tadi Anda katakan Israel tidak mengakui Statuta Roma, termasuk Amerika Serikat dan Lebanon sendiri, bagaimana cara menyeret mekanismenya seperti apa? Menyeret mereka ke pengadilan internasional ini? Ya, ICC yang kemudian nanti akan mengajukan semacam warrant atau surat penangkapan. Dan ketika warrant ini dikeluarkan oleh ICC, maka sekitar 128 negara di bawah yang mengakui ICC itu boleh melakukan tindakan penangkapan. Artinya begini, ketika Netanyahu misalnya terbang ke Inggris, atau Netanyahu misalnya terbang ke Turki, karena Inggris dan Turki ini mengakui Statuta Roma dan mengakui ICC, maka Netanyahu bisa ditangkap. Nah, ini yang bisa dilakukan. Tetapi sepanjang Netanyahu ini masih di dalam negeri Israel, memang itu yang sulit. Karena ICC ini tidak punya yurisdiksi untuk masuk. Untuk masuk mengambil Netanyahu di dalam negeri Israel. Jadi memang ya ini bukan semacam harapan semu ya. Tapi setidaknya kita harus melakukan upaya untuk menuntut balas. Ada aksi yang dilakukan? Ya, ada aksi yang dilakukan menuntut balas atas wafatnya 3 prajurit TNI kita. Tidak cukup hanya kondem, tidak cukup hanya mengutuk, tidak cukup hanya memprotes, hanya mengecam. Ini harus diusut benar. Negara mana yang bertanggung jawab dan harus dibayar kesalahan mereka ini. Karena ini mereka tidak bersalah apapun loh. Almarhum Praka Ramadan, Farizal itu kan sedang sholat tidak dalam konteks misalnya patroli atau sedang sholat kemudian diserbu seperti itu. Ini satu tindakan yang saya kira keji dan melawan hukum humaniter internasional. Baik, lalu bagaimana dengan Amerika Serikat yang selalu mendompleng dan melindungi Netanyahu, Trump terutama di sini? Ya, kita tidak bisa berharap banyak dari Amerika, karena ya sebenarnya juga tidak bisa berharap banyak pada PBB, Mas Adit. Bagaimanapun juga pendanaan PBB, kemudian Dewan Keamanan PBB itu sangat tergantung dari Amerika Serikat. Tetapi setidaknya upaya hukum harus kita lakukan. Jangan kemudian karena kita merasa wah PBB nggak mungkin akan mengikuti ini karena dominasi Amerika, kemudian kita menyerah begitu saja. Setidaknya kita harus menunjukkan kepada dunia, setidaknya pada keluarga korban. Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa meminta pertanggungjawaban kepada pelaku. Yaitu setidaknya ada itu, sehingga upaya ini bisa dipandang sebagai tanggung jawab negara. Karena adik-adik ini berangkat atas perintah tugas. Mereka tidak berangkat atas keinginan sendiri. Mereka prajurit terbaik yang berada di basis mereka masing-masing. Tiba-tiba ada telegram Panglima berangkat ke Lebanon, mereka berangkat ke Lebanon. Dan ini membuktikan bahwa Indonesia harus bertanggung jawab terhadap permintaan penuntutan pada negara yang melakukan pembunuhan atau serangan terhadap adik-adik kita. Baik, ini ketika berbicara bahwa PBB ini harus melakukan penyelidikan, berarti dia harus datang ke lokasi yang menjadi medan tempur. Sedangkan kita lihat sendiri ketika 3 prajurit kita gugur ini, artinya UNIFIL dan PBB ini tidak dihargai lagi oleh Israel. Apakah memungkinkan penyelidikan itu dilakukan dalam waktu dekat? Kita berharap UNIFIL yang ada di Lebanon Selatan melakukan preliminary report atau laporan pendahuluan. Sebagian sudah masuk ya. Saya kira Bapak Panglima TNI juga sudah mendapatkan. Preliminary report itu kan bisa dilihat dari misalnya jenis mortirnya, kemudian koordinat titiknya, kemudian apakah dalam situasi engagement itu sedang dalam situasi antara Hizbullah dan Israel saling tembak-menembak atau tidak, ataukah situasinya sedang situasi damai. Itu kan data-data awal yang setidaknya dengan berdasarkan itu kemudian liputan media, laporan media yang sekarang on the ground, Al Jazeera masih di on the ground di Lebanon Selatan, itu bisa mendukung itu, mendukung data-data itu yang kemudian bisa dibawa tadi bersurat resmi ke ICC. Berdasarkan data-data itu, pemerintah Indonesia meminta ICC meminta pertanggungjawaban kepada misalnya Israel, kalau ini memang benar-benar pelakunya Israel. Nah, itu yang juga saya ingin ketahui, bagaimana sebetulnya mekanisme yang dapat dilakukan Indonesia. Kecaman sudah disampaikan oleh sejumlah pemimpin kita saat ini. Lalu apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk bisa mendorong ICC untuk melakukan
hukuman Iya, atau punishment terhadap iya. Netanyahu. Mas Adit, Menteri Luar Negeri kita itu harus melakukan surat resmi diplomatik. Ya, bahkan kalau perlu presiden ya. Ya. Levelnya harus presiden. Permohonan investigasi dan sudah ditunjukkan kepada siapa yang disummon, yang dituntut itu siapa. Misalnya tadi Israel. Ya. Kalau memang benar ini targeted oleh Israel, drone-nya ini dari Israel, maka yang disummon adalah pemerintahan Israel. Dalam hal ini Perdana Menterinya Netanyahu. Dan itu sah-sah saja untuk diajukan. Karena kita mengakui Statuta Roma, Ya. kita mengakui ICC, kemudian kita juga tergabung dalam PBB Ya. secara resmi. Jadi dalam hal ini tentu saja secara diplomatik basis kita sangat kuat untuk meminta itu. Masalah apakah itu nanti ICC akan melakukan penangkapan terhadap Netanyahu atau tidak, itu sudah di luar ranah kita. Baik. Tetapi setidaknya upaya untuk itu harus ditunjukkan setidaknya kepada keluarga, setidaknya kepada ibu para 3 prajurit ini, supaya mereka tahu siapa yang membunuh anaknya itu, negara ingin mereka yang membunuh anaknya itu dihukum. Betul, bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Walaupun upaya ini mungkin bayangannya jauh panggang dari api. Baik. Karena ya soal Netanyahu, soal Amerika. Tetapi negara harus do something. Negara harus memberikan satu tunjukan kepada keluarga bahwa Indonesia meminta pertanggungjawaban. Baik, dan ini juga dapat mempengaruhi 128 negara yang mengakui Statuta Roma tentunya ketika Indonesia bereaksi atau memberikan satu upaya nyata begitu ya. Ya, betul. Dan kita juga berharap dari sebenarnya Turki ya, kemudian beberapa negara kan sudah mengajukan itu. Betul. Terkait Netanyahu juga. Dengan berbagai macam kasus yang lain, termasuk juga soal Gaza. Baik. Dan sampai hari ini memang belum ada satupun dari upaya ICC terhadap Netanyahu. Baik. Tetapi upaya ini terus dilakukan oleh negara-negara anggota Statuta Roma. Baik, terima kasih Mas Ridwan Habib.